Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Habiahan. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Beriman kepada Qada dan Qadar. Qada dan Qadar. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi atau diputuskan dan tidak bisa diubah. Qada mencakup segala sesuatu yang akan terjadi, baik maupun buruk, hidup dan mati. Contoh qada adalah kelahiran, kematian, kebangsaan, warna kulit, dan tinggi seseorang. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan qada yang dapat berubah berdasarkan keinginan dan upaya seseorang. Qadar mencakup takdir yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Contoh qadar adalah kegagalan dan keberhasilan seseorang atau tingkat kepandaian seseorang. Qadar disebut juga dengan takdir. Macam-macam takdir. Qadar sama artinya dengan takdir. Takdir sendiri terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram merupakan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sebagai contoh, setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Ketetapan itu termasuk takdir mubram. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa diubah melalui usaha atau ikhtiar manusia itu sendiri. Contoh dari takdir mu'allaq yaitu seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu namun ingin mengenyam pendidikan tinggi. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan takdir mubram. Salah satunya adalah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 78 yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Jika mereka orang-orang munafik memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, ini dari engkau Nabi Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan? Sedangkan ayat yang berkaitan dengan takdir mu'allaq adalah Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi artinya adalah sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Demikianlah beberapa ayat yang berkaitan dengan takdir mu'allaq dan takdir mubram. Dan adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga adalah mampu optimis dan giat bekerja. Hikmah yang keempat adalah menenangkan jiwa. Yang kelima ialah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keenam adalah melatih diri untuk senantiasa bersyukur. Adapun hikmah yang ketujuh adalah melatih diri untuk senantiasa bersabar. Hikmah yang kedelapan adalah melatih diri untuk senantiasa bersikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah. Yang kesembilan adalah melatih diri senantiasa memiliki jiwa qanaah. Hikmah yang ke-10 ialah kreatif dalam mengungkap sunnatullah. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Qada dan qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Sedangkan qadar disebut juga dengan takdir. Demikianlah pemaparan dari materi beriman kepada qada dan qadar.